Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali berbicara kepada kita sekalian mengenai keputusan hari ini menentukan masa depan kita dalam kekekalan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak mati hanya bagi kita saja, tetapi bagi semua orang. Yesus tidak saja hanya mati, tetapi Yesus juga bangkit dari maut agar kita beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Dalam suratnya, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-3 bahkan ayat 6. Di situ memberitahukan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang dimaksud Yesus dalam hidup yang kekal. Sebab barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya atau tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, bagaimana saya bisa menjadi sahabat Yesus agar saya beroleh hidup yang kekal? Caranya sangat sederhana. Sebab dalam suratnya Yesus Kristus memberitahukan langkah-langkahnya. Yang pertama, sadarlah bahwa kita adalah orang berdosa yang akan dihukum secara kekal dan tidak sanggup menolong diri kita sendiri. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang kedua, percayalah bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan oleh kasih karunia Allah, atau oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Karena Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Supaya nyata bahwa Allah benar dan juga membenarkan orang yang kepada Yesus atau yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga adalah akuilah dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Yesus, serta bertekadlah untuk tidak kembali lagi kepada kehidupan yang berdosa. Sebab
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. Dan selanjutnya undanglah Yesus menjadi sahabat, juru selamat, dan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita selama-lamanya. Tetapi semua orang telah menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kita pastikan diri kita bahwa kita harus percaya di dalam nama Yesus. Percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Lakukanlah langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan terimalah hidup kekal itu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita dalam kekekalan. Jika kita memutuskan untuk melakukan langkah-langkah penting ini, kita akan menghabiskan waktu dalam kekekalan surgawi bersama Yesus, sahabat sejati kita. Namun jika dengan sadar kita menolaknya, maka kita akan dijauhkan dari hadiratnya selama-lamanya dan menikmati kekekalan dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jika kita percaya dan mau menerimanya, ucapkanlah doa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bapa di surga, saya mengakui bahwa saya orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya dan telah bangkit dari kematian untuk membenarkan saya. Ampunilah saya dari segala dosa dan kejahatan yang telah saya lakukan. Hapuskanlah segala dosa saya. Dengan darah Yesus, tolonglah saya untuk tidak kembali kepada kehidupan yang berdosa. Daftarkanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu, karena hari ini juga saya menerima dan mengundang Yesus masuk dalam hati saya, menjadi sahabat sejati, juru selamat, dan Tuhan saya sampai selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus meteraikan keputusan saya hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus.